Kayaknya minta kamu digeser ke tengah. Yang belakang kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan? Di depan masih banyak yang kosong sebenarnya. Kalau mau ke depan, silahkan ke depan. Nggak ada yang mau. Ya sudah. Baik, kita mulai sekarang ya. Karena ini kelas besar, jadi mohon perhatiannya. Nanti kita gantian yang ngomong. Jadi misalnya saya yang ngomong di depan, teman-teman harap tenang dulu bisa biar enggak terlalu ini ya, rame. Baik, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Hari ini kita praktikum untuk pemeriksaan kehamilan. Sebelum itu saya akan memberikan pernah sakit. Oh, ya. Ya, demam. Oh, ya. Nanti bisa ditempel di bagian-bagian yang ini dia seperti bom. Apa yang kemudian besar. Ya, ketika lipaman paha. Nah, hari ini kita praktikum untuk pemeriksaan kehamilan. Sebelum itu saya akan memberikan sedikit pengantar. Jadi biar nanti teman-teman tidak terlalu ngeblank di saat praktikum. Jadi yang harus kita lakukan ketika ada pasien dengan kondisi kehamilan, ibu hamil, itu yang pertama kita lakukan anamnesa. Jadi anamnesa kita tanyakan dulu riwayat mulai dari identitas dan sebagainya. Ya. Kemudian pemeriksaan fisik obstetrik dan pemeriksaan penunjang. Nah, kita ke anamnesa dulu. Jadi anamnesa itu ada meliputi data umum identitas. Yang ditanyakan apa? Kalau identitas terus usia, jenis kelamin, terus alamat, apa?
sudah jenis kelamin, apa status, ya, apa lagi? Hah? Oh, nomor telepon, pekerjaan mungkin bisa, pendidikan, apa lagi? Nama suami, ya kan? Suami, penanggung jawab, wali, karena apalagi ini kan sudah apalagi ini dengan ibu hamil, jadi perlu dikaji juga. Tadi sudah dikaji statusnya. Ada juga banyak pasien itu yang datang untuk memeriksakan kehamilan tapi statusnya belum nikah. Nah itu juga harus kita kaji sehingga nanti kan efeknya kan biasanya pemeriksaan kehamilan itu nggak cukup sekali datangnya aja kan mesti berkali-kali kunjungan berikutnya, ada kunjungan berikutnya lagi. Nah harus kita pastikan juga siapa penanggung jawabnya, walinya. Kemudian nanti kita bisa terkait dengan edukasi psikologisnya, ya kan, apabila tidak ada pendamping, terus bagaimana persiapan persalinan dan sebagainya. Jadi perlu dikaji penanggung jawab suaminya kalau ada, atau nggak ada suaminya siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Nah kemudian riwayat kehamilan sekarang, apa riwayat kehamilan sekarang yang perlu dikaji? Apa? Usia kehamilan, terus siklus menstruasi sebelum hamil, ya mungkin bisa. Terus apa lagi? Keluhan selama hamil bisa. Ya, usia kehamilan bisa dilihat dari apa? Menstruasi terakhir HP, HPHT. Jadi kita tanyakan, kita kasih HPHT-nya. Ya. Nah, HPHT-nya apa? Nah, caranya kaji gimana yang dimaksud HPHT itu apa? Hari pertama, hari terakhir sama. Jadi tanya Bu, kemarin menstruasi terakhirnya kapan? Pasti persepsinya banyak yang mempersepsikan kalau menstruasi terakhir itu hari terakhir mens. Ya kan, padahal yang kita maksud itu hari pertama. Hari pertama mens terakhir itu kapan? Sebelum berhenti total karena kehamilan, itu hari pertama mensnya kapan. Jadi kita gunakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Gitu. Misalkan sering kali nggak ingat kira-kira bulan apa gitu aja, kira-kira aja bulan. Jadi nggak harus ayo kok ingat-ingat gitu, nggak sampai kayak itu juga. Jadi kira-kira bulan apa. Gitu. Ya, kalau sudah tahu HPHP-nya kita bisa menentukan usia kehamilan. Selain itu apa lagi? Bukan apa lagi? Taksiran persalinan atau TP, bisa disebut TP atau HPL, dari perkiraan lahir, ya. Kemudian riwayat KB. Riwayat KB, jadi kalau misalkan ibu ini misalkan dia kehamilan yang pertama gravida, kemungkinan tidak menggunakan KB, berarti nggak usah dikaji lebih lanjut. Tapi kalau misalkan dia multi kehamilan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, biasanya menggunakan KB itu perlu dikaji. Bu sebelumnya menggunakan KB apa? Terus kemudian berapa lama? Terus berhenti kenapa? Jadi kita bisa perlu mengkaji itu, nanti kita bisa juga sebagai planning ya, plannya dalam perencanaan untuk setelah persalinan itu biasanya akan menggunakan KB apa gitu, sehingga jarak itu bisa diatur ya kan, direnggangkan, nggak terlalu dekat, apalagi kalau sudah yang ibu-ibu dengan yang kehamilan multi yang jaraknya dekat, anaknya banyak, itu kan perlu dilakukan. Tapi ya namanya hati itu kan, penggunaan alat kontrasepsi itu kan hak masing-masing orang ya. Tapi kita harus memberikan edukasi yang baik. Ada yang mempunyai paham kalau banyak anak banyak rezeki, nah itu juga nggak bisa. Tapi kita harus secara kesehatan kita harus menjelaskan
itu efek sampingnya kalau terlalu dekat, kemudian juga bagaimana terkait organisasinya, gitu kan, ada pemulihan dan sebagainya. Jadi nanti akan ada mata kuliah topik terkait KB tersendiri ya, bas itu. Nah kemudian tadi riwayat sudah, jadi misalkan dia pakai KB suntik itu berapa lama, terus alasannya lepas kenapa kalau dia sudah berhenti, terus misalkan pakai implan dan sebagainya. Nah kemudian riwayat medis lain, kalau riwayat medis lain ini apa? Penyakit misalkan ada penyakit yang menyertai hipertensi, punya riwayat hipertensi, DM, gitu. Ya, kemudian riwayat observasi sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada pasien-pasien yang multi gravida, jadi bukan yang kehamilan pertama, kita harus mengkaji riwayat persalinan yang sebelumnya. Jadi misalkan ini kehamilan dia ibu ini dengan G2, kehamilan kedua. Nah, kita harus mengkaji sebelumnya kelahirannya di mana, lahirannya di Jambi atau di Dukun. Nah, itu harus kita kaji lagi. Berarti ada riwayat ketidaksterilan misalkan ya kan. Terus kemudian juga harus kita deketi. Kalau sudah seperti itu kan kemungkinan balik lagi ke Dukun juga besar gitu kan. Jadi harus kita deketi, kita jelaskan resikonya dan sebagainya. Jadi harus dikaji dia lahir di mana, operasi atau normal, dengan bantuan siapa penolongnya, lahirnya itu prematur, cukup bulan atau enggak gitu. Jadi atau pernah abortus misalnya, abortus ya kita kaji lagi gitu. Ya. Kemudian riwayat sosial ekonomi. Jadi kalau misalkan, oh iya tadi, kalau misalkan ada riwayat abortus, jadi saya sering menemukan pasien ini G, kehamilan yang keempat, misalnya, tapi anaknya nggak ada yang hidup, karena dia riwayat abortus berulang. Nah itu kita harus sudah langsung kita anjurkan ibu ini untuk pemeriksaan lain. Apakah mungkin ada infeksi toksoplasma, rubella, gitu kan, atau sitomegalovirus, jadi ada infeksi yang arahnya tetap bisa membahayakan janinnya, genital, gitu kan, ada beberapa orang yang seperti itu. Jadi dia sudah ada riwayat abortus berulang atau dia pernah AET mulai dan sebagainya. Jadi kita harus kaji lagi gitu ya. Kemudian riwayat sosial ekonomi ini bisa dari kebiasaan misalkan kebiasaan merokok, obat-obatan ya, konsumsi obat tertentu lah, misalkan antidepresan gitu ya. Nah kemudian ini status obstetri, jadi ada yang namanya status obstetri ini untuk kita bisa menilai atau menentukan status kehamilan. Jadi contohnya G4, P2. Bentar, saya kasih contoh penelitian. Nah, jadi ada namanya status obstetri. Jadi di area obstetri dan ginekologi ini biasanya kalau kalian melihat di format pengajian itu juga ada status obstetri. Jadi situ kita bisa melihat ini kehamilan berapa, kemudian pernah abortus atau enggak gitu. Jadi ada yang namanya G, T, sama A. Nah, G ini apa? Gravida ya. Jadi dia menentukan kehamilan yang ke berapa. Ya, misalkan G2. Jadi dia saat ini kehamilan yang kedua. Kemudian P para atau hapus ya. Jadi kalau secara lengkap itu ada para itu ditentukan oleh ada empat item. Jadi ada misalkan P1001. Nah, misalkan ada 4 item ini ya, P1001 yang belakang kelihatan data. Nah, ini angka yang pertama ini menentukan dia ateron. Ateron artinya apa? Cukup bulan. Berarti kalau kemarin dikatakan ateron berapa minggu? 37 minggu, betul, sampai 40. Yang kedua adalah prematur atau preterm bisa.
Jadi kalau preterm itu dari usia kehamilannya, tapi kalau prematur biasanya dia dari berat janin, berat badan lahir dari janin itu ya. Kemudian ini imatur, sama ini anak hidup. Nah, kemudian ini juga ada 3 item, misalkan 0, 0, 0. Nah, ini berarti dia abortus, mula, KET. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Paham ya? Enggak. Maju, makanya di sini masih kosong. Ya, kalau nggak kelihatan maju ke sini. Depan. Di sini juga masih ada tambahan kursi. Dipenuhi dulu di samping nggak masalah. Jadi G2 P1001 A000 artinya apa? Kehamilan kedua, terus persalinan, sebelumnya dia melahirkan cukup bulan, sekarang anaknya hidup, ya kan? Abortus mula KET nggak ada, gitu. Jadi tapi seringnya ya, secara realnya di rumah sakit itu seringnya itu di rumah sakit hanya mencantumkan salah. G2 P1A0 biasanya sering-seringnya gini. Jadi di rekam medis di mana itu kalau ada pasien obstetrik ya, obstetrik ginekologi pasti seringnya gini. Jadi dia hanya mencantumkan G2P1A0 gitu aja, karena namanya abortus itu kalau misalkan dia pola KET kan nggak mungkin bisa dipertahankan, pasti di usia trimester 1 pasti sudah dilakukan eliminasi kan, entah dia perdarahan entah dia uretase, ya kan. Jadi hampir sama dengan abortus. Kemudian ini juga pokoknya dia pernah melahirkan 1 kali. Tapi kalian harus belajar secara lengkapnya itu harusnya komponennya seperti ini. G2 P1001A 0. Dari sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Yang belakang mana nggak? Ya tergantung ininya kan, status ininya. Coba misalkan contohnya seperti ini. G5 P2 1 0 3 A100. Artinya apa? Sekarang saat ini ibu ini hamil 5. Kemudian melahirkan berapa kali? 2 kali. Melahirkan 3 kali. Yang kedua di cukup bulan anterem, yang satu 3-tiganya anaknya hidup. Kemudian abortus 1 kali. Jadi kan dihitung ini 3, ini 1, 4 kan? Sekarang berarti G5. Ya nggak sih? Nah, jadi tergantung riwayatnya. Jadi misalkan G3, mungkin juga misalkan G3 P0 0 0 0 A2 00.
Bisa juga seperti ini. Kita tadi riwayat abortus berulang. Karena ada juga yang punya riwayat ada pasien beberapa itu. Saya sering menemukan juga yang riwayat abortus berulang. Jadi ada juga yang G berapa ya? G4 G4 P1001 A-nya 2 gitu. Nah, kalau seperti ini berarti artinya apa? Dia kehamilan ketiga. Anaknya semuanya meninggal karena abortus, tidak ada yang hidup. Tapi dia tetap hitung kehamilan ketiga, ya kan? Nah, hamilnya kan sudah 3 tahun. Ini juga contohnya ini. Hamil berapa? 4. Terus dia melahirkan 1 kali hidup, kemudian berprosesnya 2 kali. Dia masih pengen punya anak, tapi dari sini kan dari sini tidak bisa ditentukan kehamilan keberapa yang abortus, ya kan? Ya, nanti di format pengajian nanti dilihat itu ada riwayat kehamilan yang lalu itu ada kolom. Nah, itu diurutkan. Ya, jadi ada kolom di format pengkajian kehamilan, persalinan, dan ibu postpartum itu ada riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu. Itu ada beberapa kolom, banyak kolom. Kalau misalkan dia G4, ya berarti nanti 1, 2, 3, 4. 4-nya hamil ini. Nah, ini tinggal di situ kan ada tahun berapa, ya kan, penolongnya siapa. Kalau ada yang sudah membuka, itu penolongnya siapa, terus anaknya hidup atau enggak, itu bisa dilihat dari sini. Ya, rinciannya itu loh, tahun sama apa gitu faktanya. Jadi kan di sini bisa dilihat ternyata dia itu melahirkan ateron normal itu di kehamilan pertama, 23 abortus. Ya, tapi kalau ini kan hanya dia status OTP aja ya. Oh, ini kehamilan 4 gitu, yang pernah melahirkan 1 kali. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian setelah itu kita ke usia kehamilan. Jadi beberapa cara untuk menentukan usia kehamilan. Yang pertama bisa dengan HPHT. Bisa juga dengan rumus Mengele. Nah, kalau HPHT itu ya tinggal melihat bulannya berapa, atau sekarang saat ini tanggal berapa, bulan apa gitu ya. Kemudian kalau menghitung taksiran persalinan dari HPHT itu menggunakan rumus Mengele itu plus 7 min 3 plus 1. Plus 7-nya apa? Plus 7-nya hari, terus bulannya yang 3, tahunnya berapa? Misalkan sekarang tanggal berapa? 7. Misalkan sekarang tanggal 7 sekarang September, ya Allah, 7 September. Nah, HPL-nya perkiraan lahirnya kapan? Taksiran persalinan 14 2024 ya. Jadi perkiraan hari lahirnya 14 Juni 2024. Dari sini paham? Kalau misalkan HPHT-nya 11 Januari 2023. 11 Januari 2023. 18 Oktober 2023.
Serius 2024. 1 tahun lebih nih hampir. Ya. 2023. Jadi kalau misalkan bulannya itu Januari, Februari, Maret, itu mending pakai rumus yang plus 7 plus 9. Ya, Januari, Februari, Maret. Tapi ininya plus 0. Ya, jangan sampai ditambah. Ya, kalau nggak gitu dia 1 tahun lebih hamil, nggak lain-lain, sampai 2 tahun. Paham ya? Misalkan berapa ya? Oh ini aja. Tanggal lahir anak saya ini 23 Maret sampai 2023. Hah? 30 Desember. Nah, paham ya? Oke, sudah. Kemudian usia kehamilannya berapa gimana, paham ya? Paham? Nah, kemudian bisa menentukan usia kehamilan juga berdasarkan TFU. Yang dimaksud TFU mana? Jadi TFU itu antara tinggi fundus satu ya. Maaf ya Bu. Nah, jadi TFU itu antara sintesis sampai ke fundus. Benar. Fundus itu bagian mana? Atas. Bagian atas kalau ini fundus. Jadi TFU itu yang diukur ya antara sintesis sampai ke fundus. Nah, itu diukur berapa senti. Diukur menggunakan Maitland. Berapa senti. Nah, kalau sudah ketemu misalkan dari pemeriksaan kehamilan nanti ya pas pemeriksaan fisik ketemu misalkan 28. Kalau 28 gampang ya. 28 cm. Ya berarti dikalikan 2/7 atau dikalikan 8/7. Ya. Kalau ini dalam bulan, berarti 48 bulan. Kalau yang ini dalam minggu, berarti 32 minggu. Ya. Tinggal nanti TFU-nya berapa. Jadi hasil pemeriksaan fisik itu TFU-nya berapa. Kalau misalkan ternyata 31 cm ya tinggal dikalikan aja. Ya. Sudah paham? Nah, kemudian juga quickening. Jadi gerakan janin yang pertama kali itu juga bisa menentukan karena yang paling sering idealnya itu quickening itu pada minggu ke-17-19. Jadi ketika dia bisa merasakan, kemungkinan dia minggu ke-17-19. Ya, terus kemudian ini bisa dari TFU juga menurut acuan ini, pedoman ini. Jadi kalau sejajar umbilikus itu kemungkinan sekitar 24 minggu gitu. Kemudian yang terakhir ada USG. USG ini juga bisa untuk melihat usia kehamilan, hasil persalinan. Tapi biasanya ada perbedaan ya antara HPAT sama dari USG. Kalau USG itu kan melihatnya dari pertumbuhan janin, ya kan, dari diameter kepala. Pasti nanti dokternya mengukurkan diameternya segini, panjang tulang femurnya itu segini, diameternya segini dan sebagainya. Nah, dengan ukuran yang segini, dia idealnya itu usia kehamilannya segini. Nanti kemungkinan lahir persalinannya di tanggal ini. Jadi di USG di mesin itu kan sudah muncul nanti.
mesin yang akan ini. Tapi biasanya ada perbedaan dengan yang HPHT. Ada sama, ada beda. Beda pun kadang plus minus ya, 2 minggu, 3 minggu gitu. Jadi enggak pasti dan itu enggak masalah, wajar aja. Karena kan ada perbedaan perhitungan. Kalau HPHT berarti dari hitungnya kan kemarin waktu ovulasi ya kan, ovulasi setelah ovulasi 7 hari baru menempel blastosit gitu kan ya. Kan kalau HPHT hitungnya dari siklus menstruasinya, dari masa ovulasinya ya kan. Tapi kalau FSG itu tadi hitungnya dari pertumbuhan janinnya, jadi perkembangan janin gitu. Nah ini gambarannya. Terus nah, kemudian pemeriksaan fisik ya tentu, jadi selain tetap ya dari kepala sampai kaki, jadi mulai dari BTV, berat badan, tingkat lengan atasila untuk melihat status nutrisinya juga. Kemudian dari wajah sampai ke ekstremitas gitu. Ini untuk pemeriksaan fisik. Jadi karena ini di pasien dengan kehamilan, pasien obstetri, jadi ada pemeriksaan khusus ya dibanding pasien lain. Kan pasien dengan DM nggak ada yang pemeriksaan terkait obstetri. Jadi ada pemeriksaan khususnya itu terkait di dada, payudara, sama abdomen. Itu yang fokus khusus hanya di pasien obstetri ginekologi. Terus kalau payudara ya terkait kolostrum, areola, putih dan sebagainya itu ya. Tapi kalau di abdomen ya terkait ini apa Leupold, mau manuver Leupold. Nah ada Leupold 1, 2, 3, 4. Caranya seperti ini. Jadi yang Leupold 1 itu tujuannya untuk menentukan bagian fundus. Bagian fundus itu apa, sama menentukan TFU. Menentukan TFU. Kemudian yang level 2 menentukan bagian kanan kiri. Kanan kiri sama menghitung DJJ. Kemudian bagian yang ketiga menentukan bagian terbawah sama menentukan apakah sudah masuk PAP atau belum. Betul. Terus kemudian yang terakhir menentukan seberapa jauh bagian terbawah itu sudah masuk PAP. Itu. Kita praktekkan ya. Terus kemudian kagetnya ngajar gitu. Terus ini TFU. Nah ini tadi juga sudah usia kehamilan. Nah selain usia kehamilan, TFU juga bisa menghitung TBJ, taksiran berat janin. Ya, jadi dari TFU tadi bisa menghitung juga taksiran berat janin. Caranya gimana? Ada rumusnya. Itu bisa TFU dikurangi 10, 11 atau 12 atau 11, 12, 13. Ada referensi yang mengatakan 10, 11, 12, ada yang mengatakan 11, 12, 13, sama-sama pakai yang mana. Kalikan konstanta 1,55 gram, satuannya gram. Jadi misalkan hitung tadi 28 cm, kepala janin bagian terbawah tadi kepala belum masuk PAP. Berarti kalau belum masuk dikurangi 13 ya, berapanya? 13 kali 155 berapa? Hitung kali nggak ada kalkulator lah. 2015 ya, berarti 2015 gram taksirannya. Tadi kan 28, berarti masih 8 bulan ya. 28 cm itu 8 bulan 2015. Ya bisa diedukasi. Itu nanti masih 1 bulan lagi bisa makan dan ya sebagainya terkait itu. Dari sini ada yang tanyakan? Jadi menentukan sudah masuk apa belum dari Leupold ke 4. Bukan 4, 3. Iya mas, ya. Kalau 4 sudah masuk apa belum? Ya. Tapi kalau menentukan dia masuknya banyak apa sedikit, dari Leupold 4. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalkan susah, kalau misalkan ingat-ingatnya susah, ya tinggal ini kan 10, 11, 12 itu kan namanya berat janin itu kan semakin banyak usia, semakin
semakin tua usia kehamilan, otomatis berat janinnya kan akan semakin bertambah. Betul. Jadi kalau dia sudah sudah misalkan ketika leukot itu kalian ketemu hasil leukot 3 sudah masuk, kemudian kepala janin sudah sebagian besar masuk ke PAP, misalnya seperti itu. Bingung nih mau dikurangi 10 ke 11 atau 12. Ya udah ini aja, kalau misalkan kita kurangi, kan namanya berat janin itu semakin tua kehamilan semakin bertambah ya, semakin banyak. Kalau misalkan PFU-nya ketemu 33 misalkan, 33 dikurangi 10 dikalikan 155 kan pasti hasilnya lebih besar dibandingkan yang 33 dikurangi 12, ya kan? Ya nggak? Ya gitu aja. Jadi pokoknya yang awal-awal itu kalau dikalikan pengali 155 bikin TBJ-nya semakin banyak, ya berarti kan otomatis kalau TBJ-nya semakin banyak kan kepala sudah masuk banyak itu tadi kan, bayi itu sudah semakin cukup bulan kan pasti akan turun masuk masuk ke PAP gitu. Terus kemudian juga kita bisa mendengarkan DJJ dengan, nah ini namanya funandoskop. Jadi stetoskop kayu lainnya itu ini sudah nggak ada di rumah sakit. Pakainya Doppler sekarang. Pakainya Doppler. Ada juga yang dari ini loh, aluminium, apa sih yang awal kayak bentok, apa sih kayak kom itu loh, itu apa, aluminium ya? Stainless ya, itu ada juga yang dari bahan seperti itu. Makanya kalau kemarin di semester kemarin atau yang pas ngajar di mahasiswa FAP dari SSA, itu saya pasti ketawa itu sudah ada itu, saya tahu ada. Tapi kan pasti harus diajarkan, nah teman-teman ada juga tahu juga. Walaupun sekarang itu sudah di museum, kan itu nggak ada, sudah di museum kan lama, di zaman kapan gitu. Iya memang, tapi kan memang tetap tahu gitu kan. Mungkin nanti kalian ikut Nusantara Sehat atau Indonesia Sehat atau apa ditempatkan di Papua sana nggak ada problem, kan harus tetap bisa melakukan itu. Ya jadi ini namanya funandoskop atau yang stetoskop lainnya itu. Ya bisa didengarkan menggunakan ini bunyi JJJ itu kayak ini. Dengar nggak? Yang belakang dengar nggak? Nah, JJJ itu kayak gini. Ya kayak denyut jantung ya kan? Kalau kan dia kalau JJJ kan lebih cepat. Normalnya 100 berapa? 120 sampai 160. 120 ini 120. Kalau 140 itu segini. 140. Terus ini 160. Ya, 160 dan kalau sudah nggak normal berarti ini 180. Ini 200. Dan kalau sudah lebih dari ini berarti kita harus tanda-tanda fetal distress kan, dan itu kita harus segera melakukan tindakan entah intervensi ya kan, langsung dilakukan operasi, karena kalau sudah seperti ini tanda-tanda fetal distress ya harus segera dilakukan ya. Nanti kalian kalau ujian juga dengerin dihitung secara kapasitas kan, dihitung 1 menit penuh. Jadi caranya menghitung kalau misalkan pakai Doppler mah gampang. Kalau pakai Doppler mah gampang, tinggal ditempelkan aja. Kenapa? Jadi kalau Doppler kan tinggal ditempelkan aja. Doppler kayak gini tahu ya?
Kau sudah tahu semuanya. Ada yang gede, ada yang macam-macam atau bentuk merknya. Jadi tinggal dikasih gel, kemudian ini tempelkan aja. Kemudian cari, dia akan menemukan sendiri. Nah, tapi kalau menggunakan stetoskop lain atau menggunakan funan, itu harus kita dengarkan seperti ini. Nah, kita dengarkan ini. Ini kok coba di sini. Nggak usah rebutan, nanti nyoba semua bisa. Ya. Hah? Nggak dengar? Oh, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi dia cara menghitungnya 1 menit full. Ya, jadi didengarkan ini terus dilihat 1 menit. Nanti kita pelajari lagi di praktikumnya. Gitu. Dari sini ada yang tanyakan? Oh iya, terus kemudian sudah PJJ sudah ya. Terus setelah itu saat usia kehamilan 16 lebih dari 16 minggu biasanya dia sudah terdekat di sini ya. Nah, kemudian ke pelvimetri. Jadi pelvimetri ini juga sudah nggak pernah yang saya dulu yang ngomong ya. Pelvimetri ini pengukuran panggul. Jadi dia sudah lama juga nggak digunakan. Jadi ini untuk melihat kadang itu kan kalau kemarin kalian ingat ASPR kartu skor Jiroyati, nah itu kan menentukan kehamilan resiko rendah, resiko tinggi, sangat tinggi. Itu ada yang di badan kurang dari 150 dan sebagainya itu kan. Nah itu kan dengan berat badan yang segitu, kemungkinan kan untuk melahirkan secara normal itu kecil karena mungkin ukuran panggulnya, tapi itu juga tidak menjadi patokan. Nah, jadi tidak menjadi diagnosa pasti kalau dengan berat badan, tinggi badan segitu pasti nggak bisa normal, itu enggak. Ya harus dilihat juga bentuk anatomis panggulnya. Bisa jadi dengan dia tinggi badannya 150-140, tapi nggak ada masalah dengan bentuk panggul, pintu atas panggulnya itu bayi bisa keluar, bisa lahir normal juga bisa gitu. Tapi ini juga sudah jarang, nggak pernah bahkan mungkin kalian nggak akan temuin nanti di rumah sakit atau di puskesmas ini. Tapi ya sekali lagi next ya karena kan belajar secara teoritis gitu kan. Nah itu kita lihat yang kita ukur distansia spinarum, kristarum sama body low. Ya, jadi bentuk panggul kan seperti ini. Ya, jadi dengan mengukur distansia spinarum dari sias, kemudian kristarum, krista iliakannya, diharapkan kita bisa kira-kira mengukur diameter lubang. Ini kan pintu atas panggul itu ini kan. Nah, jadi pintu atas panggul itu yang sana itu. Jadi dengan kita mengukur itu, kemungkinan kita bisa menentukan bayi ini nanti bisa kepala bayi ini bisa lewat atau enggak gitu loh, bisa normal atau enggak. Tapi kembali lagi itu bukan faktor utama, bukan faktor utama. Bisa juga walaupun dia tinggi badannya 140, tapi bisa normal seperti itu. Dan ini tergantung dari bentuk panggul juga bisa. Ada kelainan anatomis, bentuk panggulnya misalkan claviculoid kayak ini. Misalkan bentuknya claviculoid kayak gini. Nah, otomatis nanti kan kepalanya batangnya nol kan, nggak bisa keluar.
nggak bisa keluar jangan lahir, atau juga seperti ini, ya kan? Atropoid atau atropoid, nah itu kan juga bisa menghalangi, nah, walaupun dia tinggi, tapi kalau untuk bangunan seperti itu kan nggak bisa, ya. Terus ini ya kayaknya sih susah. Mungkin itu ada yang ditanyakan dari sini sebelum kita praktek langsung? Ada? Nggak ada. Gimana deh? Kan di sini kubis itu bisa melarang besar mata hamil. Apanya? Kubisnya ya bisa melarang karena kalau orang itu hamil. Dan apakah dengan kelainan anatomis yang kepala atau tadi itu tetap sangat dikhawatirkan untuk persalinan normal. Meskipun simplisis kubisnya itu bisa normal sebenarnya pada diri, tapi kita tidak akan melakukan. Simplisis kubis itu gimana sih? Terus normalnya gimana maksudnya? Itu kan simplisis kubis kan bentuknya oleh kapal gitu ya, dasarnya itu bisa melarang. Apakah dia kan di luar yang melapisi si tulang bone, pelvic bone itu tadi kan. Jadi walaupun ya simplisis kubis bisa, tapi kan tetap kepala itu masuknya kan lewat ini dulu, apa tulang panggul itu loh. Punya gambaran? Ya, jadi ya tadi ya. Jadi kan simplisis kubis itu yang di sini. Ya kan, simplisis kubis kan ini. Tapi kan di dalamnya itu dia kan tetap ada tulang panggul yang akhirnya di ada lubang bawahnya itu loh, bawahnya sih kan jelasinnya. Jadi kayak ada ya yang namanya PAP ini, jadi PAP kepala terus masuk, gitu. Ya, jadi kepala bayi ya tetap harus melewati si rongga panggul itu tadi, itu. Jadi walaupun ya kalau misalnya tidak ada kelainan anatomis ya itu tadi susah. Ya, tapi kalau misalkan nggak ada kelainan anatomis ya tetap bisa normal. Ada lagi? Izin bertanya kita aja ini ya. Gimana? izin bertanya terkait kondisi digital kalau volumenya 180 sampai 200 kan harus dilakukan di sana. Nah, itu apakah ada kayak kontraksi atau pendarahan? Tergantung kasusnya. Kalau misalkan memang dia belum ada tanda-tanda persalinan, kontraksi itu juga akan muncul. Perdarahan juga, kalau misalkan tidak ada. Tapi kalau misalkan memang dia ada tanda-tanda persalinan, terus ketubannya sudah merembes, ya kan, sudah hampir habis, kan kemungkinan juga si janin itu akan terjadi bakal distress. Nah itu kemungkinan dia sudah tanda persalinan, sudah ada body show, ada kemungkinan kontraksi juga, gitu. Dan dia ada rembesan, kalau ketuban ejection hampir habis, terus tinggi, gitu. Ya. Jadi seperti itu, jadi tergantung kasusnya. Kalau misalkan nggak pasti, kalau bijinya 180, 200 pasti ada tanda apa perdarahan atau belum pasti, gitu. Belum tentu. Gerakan janin juga nanti kepada pasien itu kita juga harus menganjurkan untuk memantau gerakan janin. Kan tadi gerakan janin usia berapa? Idealnya munculnya usia berapa? Sekitar 17-19 ya. Nah itu, dan itu biasanya gerakan janin itu kan akan muncul terus setiap setengah jam, setiap 1 jam. Jadi harus kita ingatkan, Bu, dipantau terus gerakannya adik gitu.
Karena saya pernah waktu saya magang di rumah sakit itu waktu kali mahasiswa libur semester itu kan saya magang di cover ada ini ya itu saya ingat banget saya nemuin pasien usia kehamilan 28 sekitar 7 bulan lah 7 bulan ibunya itu sudah G4 atau G3 ya, pokoknya bukan anak pertama itu sudah nggak merasakan gerakan janin sejak 3 hari. Jadi akhirnya kita melahirkan bayi mayat bersama saya sudah meninggal ke IUFG intrauterine fetal death itu sudah meninggal di dalam kandungan. Jadi saya itu mengaji sambil pas itu kan saya juga lagi hamil anak pertama. Jadi rasanya itu kayak nyesek banget. Maksudnya, Bu sejak kapan Bu nggak kok sejak kapan nggak merasa gerakan janin, gerakan adiknya, gerakan bayi? Oh kayaknya sudah sejak beberapa hari atau 3 hari. Ya Allah Bu nggak seperti kok sini. Jadi saya ikutnya langsung, aduh ikut lemes kan ya Allah Bu nanti sudah dia bawa singkat. Tapi kan bionya juga kayak orang dari desa gitu ya. Jadi edukasinya juga pengaruhnya. Jadi nggak ngerti kalau efeknya bisa sampai segitunya. Jadi lahir normal, kaktus normal, melahirkan secara normal, tapi ya itu. Dan 7 bulan kan sudah terbentuk semuanya, jadi beliau sudah kayak bayi gitu. Jadi rasanya kayak ya gimana ya? Biasanya kan kalau di kabar itu kita kalau dengan suara bayi lahir itu senang ya, jadi bukan kita sunyi senyap, nggak nyuruh orangnya juga enggak karena dibantu tripoksi ya, sebenarnya lancar bisa biar bisa kontraksi ya bisa kontraksi uterotomi itu oksitosin bisa kontraksi banyak dan saya pas itu juga lagi jadinya rasanya ya Allah harus dikaji dipantau kan biasanya kan setiap 10 menit setiap 30 menit itu kan udah gerak gitu kan perut itu kan biasanya gerak gitu kan gerak gitu dan ada gerakan atau rasa lagi enggak gitu ya sudah ada lagi yang tanyakan oke kita sekarang dengar kembalikan mereka SOP semuanya sudah Hah? Apa gitu? Tinggal KM. Oh.
Ya, sentimeter sudah tahu ya, sentimeter, kemudian Stetoskop, stetoskop, ya, ini stetoskop, terus termometer, termometer sudah tahu semua. Sudah. Pengukuran tinggi badan ini biasanya kalau di puskesmas itu sudah tertempel ya. Oh, iya. Tembok ya. Jadi jangan sampai nanti keliru. Jadi yang ini yang nempel, ini yang ditarik. Ya emang kayak gitu kan. Ini kan 200 cm. Jadi ditempel jaraknya 2 meter ya dari bawah terus naik ke atas. Ya. Nah, terus kemudian kita tarik, baru di sini ada angkanya. Jadi macam-macam mengukur tinggi badan macam-macam. Pakai kucing kan juga nggak apa-apa, itu bisa ngomong. Kelihatan apa? Ini dipikirkan aja juga nggak apa-apa biasanya. Dicabut aja semuanya. Ya. Atau kalau misalkan mau yang di mau. nggak ada, ini kan ada 2 cara ya. Ini yang menggunakan angka. Aku minta.